Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai administrasi atau manajemen pendidikan dengan supervise pendidikan, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Dwi Warli SPD MPD. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu anggota kelompok 3, di mana yang pertama adalah Ingdiar Maswalingrum dengan NIM A231211014. Lalu yang kedua adalah Martina dengan NIM A231211015. Lalu yang ketiga adalah Sri Deviana dengan NIM A231211016. Lalu yang keempat adalah Muhammad Zehan dengan NIM A231211017. Lalu yang kelima adalah Marifa dengan NIM A231211018. Lalu yang keenam adalah Anggis Putri Sundani dengan NIM A231211019. Baik, pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, hubungan administrasi atau manajemen pendidikan dengan supervise pendidikan. Lalu yang kedua adalah pengertian konsep dasar supervise pendidikan. Lalu yang ketiga adalah tujuan konsep dasar supervise pendidikan. Lalu yang keempat adalah prinsip konsep dasar supervise pendidikan. Lalu yang terakhir adalah ruang lingkup konsep dasar supervise pendidikan. Baik, masuk ke materi pertama, yaitu hubungan administrasi atau manajemen pendidikan dengan supervise pendidikan. Sebelumnya, untuk masuk ke materi, kita perlu tahu apa sih pengertian dari administrasi dan supervise itu sendiri, yaitu di mana administrasi adalah segala kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan atau proses penyelenggaraan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan supervise adalah suatu pembinaan yang telah direncanakan dalam perbaikan situasi pengajaran dengan lebih mementingkan pendayagunaan sumber personil dan material dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman secara lebih efektif dan efisien. Seperti pengertian administrasi dengan supervise yang telah disebutkan saya di samping tadi, bahwa keduanya adalah bentuk dari pembinaan yang direncanakan bagi tiap personil dalam proses kerjasama di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka perbaikan situasi pengajaran agar tercapainya suatu tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Perbedaan administrasi dan supervisi pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu kegiatan administrasi didasarkan kepada kekuasaan, sedangkan supervisi didasarkan bentuk pelayanan, bimbingan, dan pembinaan. Kemudian perbedaan yang kedua, yaitu tugas administrasi meliputi keseluruhan bidang tugas di sekolah, termasuk manajemen sekolah, sedangkan supervisi adalah sebagian dari tugas dari pengarahan atau directing satu segi manajemen sekolah. Kemudian perbedaan yang ketiga, administrasi bertugas menyediakan semua kondisi yang diperlukan untuk pelaksanaan program pendidikan, sedangkan supervisi menggunakan kondisi-kondisi yang telah disediakan itu untuk peningkatan mutu belajar mengajar. Kita masuk yang pembahasan kedua, yaitu konsep dasar supervisi pendidikan. Kita akan jelaskan tentang pengertian, tujuan, prinsip, dan ruang lingkup. Yang pertama, pengertian konsep dasar supervisi pendidikan. Kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris supervision yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi disebut supervisor. Pesupervisi adalah segala bantuan dari pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Menurut Syafaruddin 2017, supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar, dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Menurut Ngalim 2010, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan ini
memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Kemudian tujuan yang kedua yaitu membantu guru agar guru ini mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya supaya dapat membantu siswanya itu lebih baik lagi. Selanjutnya tujuan yang ketiga yaitu untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan profesional di sekolah dan juga hubungan antara staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing. Kemudian tujuan yang keempat yaitu menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan guru tersebut. Kemudian tujuan yang kelima dari supervisi pendidikan itu yaitu adalah membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di depan kelas. Nah, selanjutnya tujuan dari supervisi pendidikan ini yang keenam yaitu membantu guru baru dalam masa orientasinya supaya cepat dapat menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat mendayagunakan kemampuannya secara maksimal, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, kemudian tujuan yang ketujuh yaitu membantu guru menemukan kesulitan belajar muridnya dan merencanakan tindakan-tindakan perbaikannya, di mana untuk memberikan solusi tentang kesulitan belajar murid-muridnya tersebut. Kemudian yang kedelapan atau tujuan yang terakhir yaitu menghindari tuntutan-tuntutan terhadap guru yang di luar batas atau tidak wajar, baik tuntutan itu datangnya dari dalam sekolah maupun dari luar. Baik, sekian dari saya, dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, kooperatif. Artinya, program supervisi pendidikan dikembangkan atas dasar kerjasama antara supervisor dengan orang yang akan disupervisi. Dalam hal ini, supervisor hendaknya dapat bekerja sama dengan guru, peserta didik, dan masyarakat sekolah yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu ilmiah. Ilmiah artinya kegiatan supervisi yang dikembangkan dan dilaksanakan harus sistematis, objektif, dan menggunakan instrumen atau sarana yang memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat menjadi bahan masukan dalam mengadakan evaluasi terhadap situasi belajar mengajar. Prinsip yang ketiga yaitu realistik. Pelaksanaan supervisi pendidikan harus memperhitungkan dan memperhatikan segala sesuatu yang benar-benar ada di dalam situasi dan kondisi yang objektif. Kemudian prinsip yang berikutnya yaitu progresif, di mana setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari ukuran dan perhatian. Artinya, apakah yang dilakukan oleh guru dapat melahirkan pembelajaran yang maju atau semakin lancar kegiatan belajar dan mengajar. Prinsip yang berikutnya yaitu inovatif. Program supervisi pendidikan selalu melakukan perubahan dengan penemuan-penemuan baru dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Dan prinsip supervisi pendidikan yang terakhir yaitu konstruktif dan kreatif, di mana supervisi membina para guru untuk selalu mengambil inisiatif sendiri dalam mengembangkan situasi belajar dan mengajar. Baiklah, kita masuk pada materi berikutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup supervisi pendidikan di antaranya yang pertama ada supervisi akademik. Supervisi ini lebih menekankan pada masalah akademik atau masalah pembelajaran.
di mana supervisi ini membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mengelola pembelajaran dan meningkatkan mutu dari hasil pembelajaran. Kemudian yang berikutnya ada supervisi administrasi. Supervisi ini lebih cenderung ke arah administrasi yang membantu terlaksananya pembelajaran dengan baik, di mana menyangkut sarana dalam pembelajaran atau fasilitas yang harus dipenuhi agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik seperti buku pelajaran, perpustakaan, dan lainnya. Kemudian yang terakhir ada supervisi lembaga. Supervisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah yang akan dapat meningkatkan kualitas sekolah. Baiklah, itu saja materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.